Apa yang terjadi dengan Melanie? Dan apa yang kamu lakukan sama Melanie? Apa? Cukup, Mas. Masya nggak ngelakuin apa-apa. Mas Chandra kenapa sih? Kok bisa-bisanya berpikiran kayak gitu? Lisa, kamu tahu Angga sempat merekam kebersamaan mereka di malam hilangnya Melanie. Dan kamu tahu, sekarang rekaman itu udah ada di tangan polisi. Penyadapan telepon Pak Chandra disetujui karena Bapak menyimpan telepon Romi dari kami. Saya harap kalau ada telepon serupa, Bapak bisa lebih percaya sama kami. Hati-hati Anda bicara dengan saya. Anda tahu bicara dengan siapa? Pak Chandra, saya sedang bicara dengan Pak Chandra. Sebaiknya Anda berhati-hati ya. Dan saya tidak suka dengan cara kerja Anda. Lu tuh nggak berhak begitu sama Melanie. Tapi lu ngapain sih makin ngerekam segala? Nih, denger ya. Sebentar lagi lo akan ngeliat apa yang bakal gue lakuin sama benda kesayangan lo ini. Lu kurang ajar lu. Masya udah. Apa-apaan sih kalian nih? Sejak kapan kamu tahu tentang hubungan Melanie sama Pasha, Lis? Mbak, aku sama Nugraha juga baru tahu. Emangnya Mbak pikir kalau kami tahu dari dulu, kami nggak akan bilang sama kalian semua? Mungkin enggak. Kita semua tahu kok. Kamu akan melakukan apa aja untuk membelain Pasha. Iya kan? Buku ini masih baru dan milik Melanie. Apa Bu Arini ingat dari mana dia dapat buku ini? Enggak. Saya benar-benar nggak tahu dari mana dia bisa dapat buku ini. Iya, situasi ini sulit buat saya. Saya ngertiin dong sayang. Kasih saya waktu. Sayang. Iya, tapi jangan sekarang sayang ya. Nanti aja. Iya. Halo. Halo. Apa nih wawancaranya, Mas? Semua kelihatan bagus sekali. Mas Chandra kelihatan tenang dan percaya diri. Sebetulnya sih saya gelisah dan juga ada rasa ketakutan sewaktu diwawancara. Takut salah bicara. Nanti malam dinner sama investor jam berapa ya? Aku pikir Mas Chandra nggak usah ikut lah. Biar saya sama Jamal aja yang nanganin. Oke, kalau gitu makasih ya. Aduh, ada gosip apa? Katanya anak-anak sih lokernya Melanie itu lagi diperiksa gitu sama polisi. Iya, terus katanya lagi polisi bakal nanya-nanya sama kita semua gitu. Makasih ya Pak Doni. Tadi Pak Doni udah nenangin saya. Sama-sama. Saya kan udah bilang ini bakal bikin Bu Arini sedih. Sebentar ya Bu, telepon dari anak saya. Ada apa, Lin? Bagian teknis sudah kasih laporan kalau handphone Melanie sudah siap. Jadi saya tinggal tunggu Pak Doni untuk melakukan pemeriksaan. Oke, saya akan segera ke sana. Bu Arini, saya harus balik ke kantor. Kita harus meriksa handphonenya Melanie. Saya akan anterin Bu Arini pulang dulu.
Saya punya firasat kalau Pasha pasti ada hubungannya sama semua ini. Dia ngasih pengaruh buruk sama Melanie. Saya akan cari tahu. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan tentang Melanie. Frida, ini draft kontrak yang kamu minta, sudah aku siapin. Kamu pelajarin dulu aja. Kalau kontrak kerjasama dengan investor itu kira-kira ada pasal yang belum terpenuhi, nanti aku revisi lagi. Frid, bagaimana caranya ya biar aku bisa ikut makan malam bersama investor kita itu? Makan malam nanti khusus buat dewan direksi. Dan kamu bagian legal. Karena aku sudah akrab dengan klien kita. Mereka juga udah kenal aku selama mulai dari airport sampai sekarang. Dan mereka senang kok, karena aku juga bahasa Inggrisnya cukup bagus dan wawasanku juga luas. Mereka suka sama aku. Kamu tahu nggak apa yang sekarang gue pikirkan? Gue mau tanya, ntar malam kamu pakai gaun apa? Apa sih kamu ngomongnya? Emang nggak boleh nanya. Kamu mau pakai gaun apa? Kamu tahu nggak apa yang ada di pikiranku sekarang? Pengen tahu nggak? Aku tuh kangen banget sama kamu. Kalau ada waktu berdua yang lebih lama, aku pengen cium kamu. Rio, apa kontrak itu sudah sama kamu? Pak Nugraha, ini kontraknya sudah saya siapin. Tolong Bapak baca dulu. Nanti kalau ada pasal-pasal yang belum terpenuhi, saya akan lengkapin lagi. Oke, makasih ya. Ini tuh bacaan orang dewasa, Mas. Dia dapat buku ini dari mana? Saya nggak tahu pasti. Yang pasti, Pasha harus bertanggung jawab. Kurang ajar dia. Apa yang dia lakuin sama Melanie? Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Tapi aku minta kamu jangan tersinggung. Soal apa, Ma? Tadi aku dengar kamu ngobrol sama seseorang di kantor. Kayaknya serius banget. Kamu ngobrol sama siapa? Ini adalah 20 SMS yang ada di handphone Melanie sebelum dia menghilang. Saya perlu informasi lengkap dari semua SMS yang ada di SIM card itu. Nggak ada, Pak. Saya rasa Melanie sempat menghapusnya. Ini ada pesan terakhir. Jam 2 pagi lewat 15 menit. Saya tunggu kamu di pantai. Melanie ngirim ini buat siapa? Melanie kirim ini untuk sepupunya, Pasha. Jangan bohong, Mas. Udah jelas-jelas tadi waktu aku sama Frida ngomong di ruang makan, kamu kan angkat telepon dari orang. Pertanyaan aku cuma satu. Aku cuma mau tahu kamu ngomong sama siapa tadi. Kamu nggak percaya sama Papa? Kamu udah pernah bohongin aku, kan? Kamu lupa? Kamu udah pernah bohongin aku masalah Romi? Jadi setiap hari saya harus kasih tahu Mama kalau ada yang telepon ke Papa, iya? Kamu yang bikin aku kayak begini, Mas. Kamu yang mulai. Ma tolong dong, Ma. Papa nggak mau berantem, Ma. Bukan waktunya sekarang, Ma. Jangan Pak Doni. Ma, itu dari kantor, Ma. Kalau memang dari kantor, kenapa nggak kamu angkat? Siapa tahu yang penting. Jangan minta absen. Ayo. Halo? Kamu tahu nggak sekarang jam berapa? Hah? Urusan proposal besok aja diselesain ya. Ngerti kamu? Puas, Ma? Hah? Seharusnya Mama tidak memperlakukan Papa seperti ini.
Itu mobilnya Pak Doni kan? Iya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Nugraha. Pak Doni, ada apa lagi ya? Ada masalah yang mau dibicarain sama kita? Bukan sama Bu Lisa dan Pak Nugraha, tapi dengan Pasha. Pasha? Maaf, Pak. Ada masalah apa lagi ya? Maaf, Pak Nugraha, saya ini hanya menjalankan prosedur. Apa Pasha ada di rumah? Ya Allah, Pasha. Pasha, ini kenapa sih? Kamu tega ya begini sama mama sama papa? Kamu ya, Pasha. Pak Nugraha, tenang dulu, Pak. Pasha, saya tahu kamu lagi pakai narkoba. Dari mana kamu dapetin barang itu? Jawab, Pasha. Dari mana kamu dapetin barang haram itu? Pak Nugraha, sebaiknya saya bicara pribadi sama Pasha. Ma, setelah ini kita harus ambil tindakan masalah Pasha. Nggak bisa dibiarin. Waktu terakhir saya nanya kamu pakai narkoba, kamu menyangkal. Sekarang kamu jawab sama saya, Pasha. Apa Melanie memakai narkoba? Oke. Kalau kamu nggak mau ngomong sama saya di sini, mungkin kamu akan ngomong sama saya di kantor. Saya. Pasha, Sebentar, Pak. sini. Pak Doni. Mama mau ngomong. Pasha, Mama kecewa sama perbuatan kamu. Kamu kenapa sih? Maaf, Bu. Sebaiknya Ibu bicara sama Pasha besok aja. Sekarang Pasha ikut sama saya. Sebentar, Pak. Pak Doni. Pak Doni mau bawa kemana, Pak? Saya mau bawa dia ke kantor. Saya mau nanya dia beberapa hal. Besok, Bapak dan Ibu boleh bicara sama dia. Pak Doni. Apa nggak bisa dibicarakan di sini tanpa di kantor, Pak? Maaf, saya aja jalanin prosedur. Sama Pak. Pak Doni. Pak Doni. Pak Doni, tolong. Kamu masih jadi Pak. Pak. Pak Doni. Pasha. Pasha. Ya, Men. Bu, barusan Bu Lisa telepon. Katanya mau bicara penting sama Bapak. Tapi Bapaknya nggak ada, Bu. Bapak belum pulang dari tadi? Belum, Bu. Maaf, Bu. Bu Lisa tadi bilang katanya Pasha di penjara. Hah? Kalau kontrak itu ditandatangan minggu depan, berarti bulan depan kita udah bisa mulai menggali. Apalagi tim konstruksi saya udah siap semua, jadi kita tinggal kerja. Saya rasa nggak perlu buru-buru ya. Masih ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan dulu. Mas Chandra itu rencananya mau mengontrak konsultan dari luar negeri untuk mengawasi proyek ini. Kok sebelumnya kamu nggak pernah bilang sama saya? Ya kamu jangan panik seperti ini dong, kan itu kan baru usulan aja. Belum ada yang pasti kok. Usulan? Kamu kan tahu, sudah banyak gedung yang saya bangun. Saya nggak butuh konsultan dari luar. Aduh, kamu jangan berlebihan deh. Kan nggak ada salahnya kalau mereka ingin mendengar opini orang lain yang lebih berpengalaman kan. Pengalaman? Kamu pikir saya nggak pengalaman? Saya nggak bisa terima kalau saya diperlakukan seperti ini. Apalagi di perusahaannya Mas Chandra. Kamu kan istri saya itu adik iparnya Mas Chandra kan? Kamu tenang dulu dong. Aduh, seharusnya saya nggak cerita sama kamu tentang hal ini. Ya tapi udah terlanjur. Kamu memang sengaja mau ngomong ini kan? Bukan itu maksud saya. Udahlah. Sudah nggak mood. Gara-gara kamu saya jadi berantakan. Apa menurut Pak Doni
dia berbohong? Saya masih belum yakin. Tapi kita nggak boleh buang waktu. Kita harus lebih fokus sama anggota keluarga lain. Sudah seminggu semenjak Melanie menghilang, tapi kita belum menemukan bukti yang nyata. Itu artinya orang yang menculik Melanie pasti kenal sama dia. Buktinya dia bisa menculik Melanie tanpa meninggalkan jejak. Dan sampai sekarang kita belum mendengar apa-apa tentang Melanie atau melihat dia. Ini sangat nggak mungkin. Saya yakin ada yang nggak jujur di antara mereka. Makasih ya. Kamu tahu apa yang saya inginkan. Iya sayang, aku senang banget kamu bisa ngelupain masalah kamu even sedikit. Saya pengen banget bersama kamu seperti biasanya. Tapi sekarang ini kayaknya kita harus jaga jarak. Karena wartawan selalu ngikuti saya. Dan saya nggak mau kalau persilangan kita ini terbongkar. Iya sayang, aku ngerti. Halo. Mas, kamu di mana sih? Dari tadi kok aku telepon nggak diangkat-angkat? Apa di rumah Rio, Ma? Handphonenya saya silent. Maaf jadi nggak dengar. Ada masalah apa, Ma? Pasya, Mas. Pasya udah dibawa ke kantor polisi. Pasya? Nggak bisa dong bawa Pasya begitu aja. Iya, karena Pasya itu kan masih di bawah umur, Bu. Kalau terjadi apa-apa nanti, siapa yang mau tanggung jawab? Tenang dulu, Bu. Biar Pak Doni mengurus semuanya ini dulu. Pak Nugraha dan Bu Lisa silahkan menunggu sampai proses pemeriksaan selesai. Jangan khawatir, kami di sini menghargai proses hukum yang berlaku. Jadi pasien yang di bawah umur jelas akan selalu diawasi. Pak, Mama nggak bisa tenang. Ada apa ini? Kenapa ponakan saya bawa ke sini? Begini Pak, satuan kami sudah mengamati gerak-gerik Pasya. Dan dia dituduh menggunakan narkoba. Walaupun bukti-bukti otentik belum ada, tapi tes urin sudah cukup jelas bisa membuktikan semuanya. Apa benar ini masalah narkoba saja? Bukan ada hubungannya dengan hilangnya Melanie? Kami ini kan orang tuanya, dan kami ini berhak mengetahui apa yang terjadi sama anak kami. Tolong jangan berisik di sini. Pasya dalam proses pemeriksaan. Kalian semua boleh datang ke sini kalau semuanya sudah selesai. Kalau Pasya sampai nggak mengaku, dia akan melakukan tes urin. Kalau sampai dia terbukti menggunakan narkoba, dia akan saya masukkan ke pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika. Sekarang, saya minta tolong tinggalkan tempat ini dan biarkan saya melakukan tugas saya. Barusan Lisa ngabarin saya. Pasya masih di kantor polisi. Pemeriksaannya belum selesai. Saya rasa ada sangkut pautnya dengan kasus Melanie. Ya, nggak apa-apa sih. Siapa tahu aja Pasya bisa memberikan informasi mengenai hilangnya Melanie. Kamu kok begini sih? Pasya itu kan sepupunya Melanie. Nggak mungkin dia menyakiti Melanie. Iya, saya kan nggak nuduh seperti itu kan. Lebih baik kita serahkan aja sama polisi yang memeriksa. Nggak, aku mau ke rumah Lisa. Dia pasti panik dengar Pasya di kantor polisi. Ya, terserah. Silakan aja kalau kamu mau ke sana. Tapi kalau saya nggak mau ikut campur. Kamu kenapa sih? Hah? Masih sensitif gara-gara masalah kantor? Siapa sih yang nggak kesel? Kamu seenaknya masukin orang di proyek yang sedang saya lakukan. Seakan-akan kamu tuh nggak percaya sama saya. Gini ya, kantor kamu adalah anak perusahaan Grayuda Group. Dan saya sebagai wakil komisaris
wajib mengontrol semua proyek yang lagi jalan. Jadi kamu tidak perlu begini. Saya tuh lama-lama muak sama kamu. Kamu lihat nggak keluarga kita? Kamu setiap hari siang malam pergi terus. Anak-anak kamu cuekin. Saya juga kamu cuekin. Kamu tuh nggak pernah bisa jadi istri yang baik. Kadang-kadang saya merasa seakan-akan saya nggak bisa bikin kamu bahagia. Aduh, kamu jangan mulai lagi deh. Saya lagi stres. Masalah Melanie, kena imbas kantor. Saya nggak ada waktu untuk ngurusin yang seperti ini. Boleh nggak sih kamu ngertiin saya sedikit aja? Frida, saya juga pengen minta perhatian dari kamu, Frida. Oke. Saya minta maaf. Kita istirahat aja ya. Kalau Pasha ada hubungannya dengan hilangnya Melanie, saya nggak akan segan-segan meminta pengacara untuk menuntut Pasha. Mas, tenang dulu. Belum tentu apa yang kamu pikirin itu benar kok. Udahlah, Mas. Kita serahin aja persoalan ini sama Pak Doni. Dia yang lebih tahu. Lagian aku pikir nggak mungkin Pasha setega itu sama Melanie. Biar gimana pun kan mereka masih saudara, Mas. Sepupu. Aduh, ini kenapa meriksa Pasha lama banget? Kan aneh. Mungkin itu karena ada dugaan kalau Pasha itu terlibat narkoba. Aku aja shock dengernya kok. Siapa yang pernah nyangka? Aneh aja tuh anak. Mas, kamu tadi ngapain di rumah Rio? Kok tumben sampai malam banget? Ada urusan penting. Ma, saya ini stres banget dengan kerjaan, Ma. Jadi saya harus selesaikan dengan Rio. Tapi sewaktu Mama telepon saya langsung ke kantor polisi. Aku juga mau minta maaf, Mas. Aku sadar banget kalau belakangan aku kurang bisa ngontrol emosi aku. Apalagi kalau kaitannya soal Melanie. Aku masih nggak percaya kalau dia bisa pacaran sama Pasha. Udah lama nggak usah sedih, Ma. Sekarang ini kita konsentrasi aja sama keluarga kita. Dan kamu nggak usah percaya dengan orang lain ya. Sekali lagi aku minta maaf ya, Mas. Aku percaya sama kamu. Makasih, Ma. Nadia. Sekali lagi aku minta maaf ya, Mas. Aku percaya sama kamu. Makasih, Ma. Nadia. Iya, sayang. Nanti Mama ke situ ya. Nadia belakangan sering ngigo. Ya udah, kamu istirahat ya, Mas ya. Gak usah nungguin aku. Maafin Papa, Ma. Selama ini sebetulnya Papa yang sudah merusak kepercayaan Mama. Ini adalah SMS terakhir dari HP kamu. Sekarang baca. Orang tua kamu udah pulang, Pasha. Sekarang kamu sendirian. Saya nggak akan melepas kamu sampai kamu menyelesaikan pendidikan ini. Sekarang baca. Aku tunggu kamu di pantai. Ini adalah pesan terakhir yang ditulis sama Melanie sebelum dia menghilang. Cuman kamu orang yang dia ingat, Pasha. Saya rasa dia sayang banget sama kamu. Saya juga sayang, Pak, sama dia. Oke, kalau gitu kamu ngaku aja. Apa kamu nemuin Melanie di pantai? Iya, Pak. Begitu Melanie SMS, saya langsung temuin dia di pantai, Pak. Akhirnya kamu ngaku juga. Sekarang ceritain ke saya gimana kejadian sebenarnya. Saya langsung cari dia ke pantai. Saya seneng banget Melanie SMS-an. Apalagi dia nggak ngajakin ketemu, Pak. Mel! Dan sebelumnya
saya sama Melanie berantem. Makanya saya buru-buru ke pantai supaya Melanie nggak marah lagi sama saya. Tapi di pantai nggak ada orang, saya nggak nemuin Melanie. Beneran Pak, saya nggak bohong Pak. Sumpah saya nggak bohong, saya emang nggak ketemu sama Melanie di sana. Saya juga ke klub lagi. Jangan-jangan kamu memang udah ketemu Melanie di pantai, terus kalian berantem, Melanie ketakutan dan dia ninggalin kamu. Soalnya nggak masuk akal. Dia nge-SMS kamu janjian ketemu di pantai, tapi dia nggak ada. Atau jangan-jangan kamu mabok, jadi kamu nggak bisa ngeliat dia dengan jelas. Enggak Pak, sumpah itu nggak bener Pak. Kamu harus bikin saya percaya sama cerita kamu, Pasha. Kalau sampai ada yang kamu sembunyiin dari saya mengenai kejadian itu, percuma aja. Saya nggak akan bebasin kamu. Ngerti? Ya Allah, lindungi anakku ya Allah. Saya mohon, siapapun Anda yang tahu di mana Melanie, tolong kembalikan anak saya. Saya janji, saya atas nama suami saya, kami tidak akan menuntut apapun. Satu-satunya yang saya mau, saya cuma mau Melanie kembali. Tolong kembalikan anak saya. Sayang, nanti kamu makan yang banyak ya. Jangan lupa minum susu. Iya, Pak. Bi, matiin aja TV-nya. Saya nggak mau anak-anak lihat, ya. Baik, Bu. Ma, sarapannya udah siap, Ma. Udah, sayang. Hari ini kita sarapan pancake, ya. Pancake? Kan Kamelena suka banget sama pancake. Aku aja yang angkat ya, Pak. Oh, ya. Halo? Hah? Apa? Kenapa, Nak? Apa? Kenapa, Nak? Apa, sayang? Siapa? Katanya Kak Melanie. 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 Mas. Halo, halo. Halo, Melanie. Halo, sayang. Ini Papa. Ngomong. Ini Papa, sayang. Halo. Nyari Melanie ya? Sayangnya Melanie nggak ada. Mas, kok kamu bisa yakin itu sih? Siapa tahu kalau itu memang dia atau itu orang yang nyulik dia. Makasih banget ya, Dan. Kamu mau datang. Aku sama Nugraha benar-benar pusing mikirin Pasha. Apa sampai sekarang belum ada kabarnya juga? Aku sudah telepon Pak Doni. Dan sekarang Pak Doni tidak bisa menjelaskan masalah Pasha karena ini masih dirahasiakan. Supaya masalah ini tidak tersebar kemana-mana. Mama nggak percaya sama Pak Doni, Pak. Lagian yang Mama pikirin sekarang, bagaimana caranya kita harus bawa Pasha keluar. Sabar ya, Lis. Semuanya baik-baik aja kok. Aku tetap aja panik. Dan Pasha itu masih di bawah umur. Aku nggak mau nanti dia trauma cuma gara-gara dipaksa dan ditekan untuk jelasin masalah Melanie. Ma, bukan cuma soal itu kok, Ma. Soalnya masalah kita ini kan serba salah.
Karena Pasya itu dituduh pakai narkoba. Pak, walaupun Pasya terbukti pakai narkoba, Mama tetap harus dampingin dia. Apalagi di saat-saat kayak gini. Papa juga mikirin Pasya kok, Ma. Papa janji, selesai masalah ini, Papa akan bikin Pasya tobat. Papa mau ngelakuin apa? Mau bawa Pasya ke rehabilitasi? Papa pikir cara itu bisa nolong dia? Papa mau masukin Pasya ke pesantren, Ma. Nuk, gua rasa bukan keputusan yang tepat kalau lo bawa Pasya ke pesantren. Karena yang terbaik buat Pasya adalah perhatian dari... Maaf, Daniel. Saya minta kamu tidak mencampurin urusan keluarga saya. Ma, saya nggak suka caranya dia. Saya ini kan papanya Pasya. Saya lebih tahu cara mengurus Pasya, anak saya sendiri. Oke. Gue minta maaf sama lo. Daniel cuma kasih masukan, Pak. Udah lah, Lis. Jangan diterusin lagi. Aku cuma nggak mau kalian ribut cuma gara-gara aku. Sekarang Papa mau telepon ke kantor polisi lagi. Kenapa sih mereka selalu gitu? Kita kayaknya nggak pernah habis-habisnya kita diganggu. Seolah-olah penderitaan kita ini nggak ada habisnya. Iya, Mah. Terus mereka mau ngapain sih? Telepon-telepon ke rumah kita? Ngaku-ngaku Kamelani lagi. Gak usah dibahas ya, sayang. Namanya juga orang iseng. Ma, apa mereka orang jahat? Gak usah dibahas ya, Nak. Ya? Kita berdoa aja. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi Kamelani. Ayo sarapan dulu. Sebenarnya jauh sebelum ini terjadi, aku udah menduga, Mas. Pak Doni udah pernah kasih tahu aku kalau masyarakat itu pasti akan ada reaksi yang berbeda-beda. Salah satunya ya begini. Doni lagi. Memang banyak sih informasi yang kamu dapetin dari Doni. Dan apa sih yang kamu bahas sama dia? Misi. Iya. Saya rasa percuma Pak Doni mengamati ini terus. Kita nggak akan nemukan bukti-bukti baru. Saya cuma pengen lihat ini dari sudut pandang yang beda. Karena mereka semua bohong, Lin. Tapi pada saat saya menginterogasi Pasya, dia mengakui hal yang sama kok. Dia mengaku menerima SMS terakhir dari Melani. Apa Pak Doni masih merasa ada yang disembunyikan? Pasya mengaku kalau dia pernah ciuman sama Melani dan mereka pacaran. Pada saat Melani mengaku dia suka sama laki-laki lain dan memutuskan Pasya, itu adalah alasan besar buat Pasya marah. Tapi saya rasa Pasya nggak mungkin menyakiti Melani di pantai pada saat itu. Buktinya adalah rekaman CCTV di ATM yang kita temukan. Melani terlihat masih hidup dan baik-baik saja. Saya ngeliat ada dua kemungkinan di sini. Kemungkinan pertama, Pasya memang ketemu sama Melani di pantai, tapi Pasya melakukan sesuatu yang membuat Melani ketakutan sampai dia memutuskan untuk bersembunyi sampai sekarang. Kemungkinan kedua? Kemungkinan kedua, Pasya memang bersekongkol sama penculik itu untuk menculik Melani. Pak Doni. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Bagaimana, Pak? Kata Bapak sudah memeriksa semuanya. Mana buktinya? Kami sudah menunggu 1 jam lebih. Kami belum bisa bertemu dengan anak kami. Pasya akan diantar sebentar lagi ke sini. Saya memang nggak menemukan bukti apa-apa. Saya ini papanya Pasya. Saya sudah mengambil keputusan bahwa hari ini saya mau bawa pulang anak saya. Bila perlu saya pindahkan dia ke luar negeri. Satu hal yang Bapak perlu ketahui soal Pasya. Dia selalu nggak jujur selama proses interogasi dijalankan. Itulah alasan kenapa dia harus tetap ada di Jakarta sampai kasus Melani dipecahkan. Berarti satu-satunya Bapak curigain anak saya, Pasya? Bapak nggak bisa begitu, Pak. Bapak menuduh tanpa bukti. Saya bisa laporkan Bapak ke atasan Bapak atas perilaku Bapak terhadap Pasya. Itu Pasya. Pasya? Pasya? Kamu jujur dong.
sama Papa pengen kamu jadi anak yang benar. Papa kecewa sekali sama kamu, Pasya. Apa selama ini Papa sama Mama tidak berusaha mencukupi semua kebutuhan kamu? Apa kamu belum puas? Demi Allah, Pasya. Kamu jangan bohong. Pasya nggak bohong, Ma. Pak Dodi tidak sedikit pun mempercayain kamu, tahu nggak? Apa Papa perlu panggil pengacara? Supaya kamu tidak dipenjara? Pak, gimana caranya orang lain bisa percaya sama aku? Kalau orang tuanya sendiri nggak percaya sama anaknya. Maaf Bu, polisi datang lagi. Selamat siang. Ada apa lagi ini? Apa Anda belum puas nyiksa keluarga kami? Saya datang ke sini bagian dari tahapan pemeriksaan. Saya cuma mau mengambil pakaian yang dipakai Pasya pada saat bersama Melanie terakhir kali. Baju yang kamu pakai pada malam itu sangat berguna untuk penyidikan. Jadi maksudnya baju itu buat bukti supaya saya dipenjara? Bukan begitu. Ini hanya prosedur biasa. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Gimana saya bisa tenang? Ibu Lina tahu nggak sih pemeriksaan seperti ini bikin anak-anak saya menjadi tertuduh. Maaf Bu, saya tegaskan sekali lagi bahwa Weni dan Angga bukanlah tertuduh. Saya hanya menjalankan prosedur untuk tetap mencari Melanie. Dan kebetulan Weni dan Angga adalah orang terakhir yang bertemu dengan Melanie. Jadi itu alasan Ibu datang ke sini untuk mengambil baju anak-anak saya? Iya. Bu, maaf Bu. Cuma jaket Mas Angga sama celana Mbak Weni yang belum dicuci. Tunggu sebentar. Bu Linda, apa Ibu membawa surat perintah untuk melakukan ini semua? Tentu saja. Maaf, saya harus melakukan ini semua. Karena ini demi untuk mencari petunjuk tentang Melanie. Kalau begitu ini saya terima. Permisi, Bu. Sebagai bukti. Permisi, Pak. Mas Chandra. Mas, lagi sibuk nggak? Bisa bicara sebentar? Apain kalian kesini? Tenang aja, Mas. Kita kesini bukan untuk menuntut apa-apa. Kita pengen bicara sama Mas Chandra mengenai anak-anak kita. Mas bisa bayangin perasaan aku. Aku nggak tahan lihat Tasya kayak gitu. Kamu masih bisa melihat Pasya. Dan akhirnya Pasya bebas juga dari kantor polisi. Kamu bilang nggak tahan. Seharusnya saya nggak tahan. Saya nggak tahu gimana keadaan Melanie. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Melanie di sana. Saya nggak tahu kapan Melanie kembali. Lebih menyakitkan lagi di saat keluarga saya kumpul hari ini. Serena Nadia kan nanya sama saya, "Pak, kapan Melanie kembali, Pak? Kapan Melanie kembali pulang, Pak?" Tapi Mas, kita ini bersaudara. Kita nggak seharusnya saling tuduh. Kalau kamu di posisi saya, kalau kamu di posisi saya, kamu juga pasti akan menuduh. Kamu akan curiga. Tasya itu anak aku. Mas nggak bisa nyalain dia terus-terusan. Salah kamu sendiri. Kenapa kamu memanjakan dia? Mas nggak usah ngajarin aku cara didik anak. Sekarang aku minta, tolong. Aku nggak mau Tasya jadi korban lagi atas kasusnya Melanie. Salah dia sendiri ya. Sewaktu dia diintegrasi sama polisi, kenapa dia berbohong? Kenapa? Dan saya, sejak saya tahu kalau Pasya pacaran Melanie, saya semakin nggak percaya sama dia. Tapi tetap aja, Mas. Tasya nggak mungkin nyulik atau nyakitin Melanie. Aku mohon sama Mas.
Mulai sekarang tolong, jangan libatin Pasha lagi. Jangan bawa-bawa Pasha lagi. Aku mohon sebagai seorang ibu. Seorang ibu? Saya ini seorang ayah dari Melani. Seorang kakak dari kamu. Kalau penyelidikan polisi menyatakan kalau Pasha bersalah, Pasha harus tahu hukumannya.